Ibu Haryani. Kali ini saya akan membahas tentang masalah UKT. Di video yang lalu saya telah membahas tentang 5 strategi supaya kuliah tidak menjadi beban, apalagi beban yang berat, itu mengenai masalah biaya kuliah. Nah, di situ saya menyentil sedikit tentang masalah UKT. Nah, dari situ timbul banyak pertanyaan, Bu, UKT itu apa? UKT itu singkatan dari uang kuliah tunggal. Uang kuliah tunggal itu dibayarkan per semester. Jadi tiap semester itu kalian harus membayar uang kuliah tunggal. Nah, uang kuliah tunggal itu ditentukan oleh apa, Ibu? Ada pertanyaan lagi. Kalau dari saya akan menerangkan 5 hal yang menentukan besaran UKT yang akan kalian bayarkan. 1. Penghasilan orang tua. Dari peraturan pemerintah, karena penghasilan orang tua itu berbeda-beda, maka tidak diperbolehkan menetapkan aturan UKT yang sama. Jadi dari situ maka UKT-nya berbeda-beda. Kalau dari orang yang tidak mampu karena penghasilannya sangat minim dan mempunyai kartu Indonesia Pintar, kalau dulu dinamakan bidik misi, pengajuan untuk itu dan di ACC oleh pihak pemerintah, biasanya UKT-nya Rp0. Nah, UKT itu ada yang kelas 1 sampai kelas 5, ada yang kelas 1 sampai kelas 6, ada yang kelas 1 sampai kelas 7. Semakin tinggi kelas, maka UKT yang dibayarkan akan semakin mahal. Nah, kembali lagi, harus saya tekankan di sini, UKT itu tergantung dari kebijaksanaan perguruan tinggi masing-masing. Ada yang dibayarkan itu 0 sampai Rp500. Ada yang membayar 0, ada yang membayar Rp500. Nah, itu juga harus kalian pahami. Tidak semuanya perguruan tinggi boleh membayar Rp0, tidak. Ada yang minimal Rp500. Kemudian nomor 2 ya. Nomor 2, jalur yang ditempuh. Jalur yang ditempuh di sini maksudnya jalur masuk. Jalur masuk itu kan ada yang lewat SNMPTN, ada yang lewat SBMPTN. Nah, kalau jalur nasional jika dibandingkan jalur mandiri, tentunya jalur nasional itu lebih murah harganya daripada jalur mandiri. Itu juga harus kalian ketahui. Kemudian apalagi? Jurusan yang diambil. Jurusan yang diambil itu juga menentukan UKT yang akan kita bayarkan. Misalkan jurusan kedokteran dengan jurusan sejarah, tentunya lebih mahal jurusan kedokteran. Ya, itu sudah jelas. Kalau yang video saya kemarin juga menyentil tentang masalah itu. Kemudian nilai waktu tes. Nah, sekali lagi, kebijaksanaan perguruan tinggi memang berbeda-beda. Ada yang seperti itu, ada yang nilai tes itu juga termasuk tolak ukur dari seberapa banyak UKT yang akan dibayarkan. Kemudian yang terakhir, yang nomor 5 terakhir adalah prestasi. Prestasi apa saja, Bu, yang menentukan supaya UKT saya bisa lebih rendah? Kalau kamu punya sertifikat menang terus olimpiade, punya sertifikat kamu berprestasi di olahraga, nah, atau kamu punya hafalan Al-Quran. Sekarang hafalan Al-Quran itu menjadi pertimbangan penentuan UKT juga di beberapa perguruan tinggi. Itu. Jadi itulah 5 hal penentuan UKT yang harus kalian ketahui. Mudah-mudahan dari pembahasan ini mendapatkan pencerahan dan manfaatnya. Apabila ada yang kurang paham, boleh bertanya di
komentar di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.